a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe. Halo Cimsa, welcome to Cims Cimsa. Kenalin, aku Aca dari alumni tim Cimsa Unan. Kenalin, aku Sarli dari alumni tim Cimsa Unan. Nah, di Cimstalk kali ini kita kedatangan alumni Cimsan, yaitu Kak Febri dari Skora 2012. Silakan masuk, Kak. Halo Kak. Boleh Kak perkenalan diri dulu Kak? Perkenalkan, nama kakak Febrina Chandra, atau bisa dipanggil Kak Febri. Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke Kak, sekarang kesibukannya apa nih Kak? Sekarang kakak bekerja di Rumah Sakit Ihsan Siti Rahmah, jaga di IGD COVID, sama ngisi di Klinik Anissa Medical Center yang di Ulakara. Nah, di Cimstalk kali ini nih, Kak, kita bakal ngebahas tentang things you should know about COVID-19. Nah, nanti kita bakal sharing-sharing seputar ini nih, Kak. Oh iya boleh. Oke Kak, mungkin kita langsung mulai aja ya Kak. Oke, yang pertama jadi terkait jenis-jenis tes COVID-19 nih Kak. Banyak masyarakat yang tidak terima pada saat melakukan 2 kali tes yang berbeda, kemudian menghasilkan hasil tes yang berbeda pula tuh Kak. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi Kak? Jadi untuk hasil yang berbeda ya dari 2 jenis tes. Jadi tes yang biasa dilakukan di Indonesia ini kan untuk yang COVID ada 2 tuh. Ada namanya tes swab antigen yang pertama, dan ada namanya swab PCR. Jadi pemeriksaannya memang sama-sama swab di nasofaring, tapi yang dinilai itu berbeda. Kalau untuk rapid antigen, kita itu menilai protein dari virusnya. Jadi biasanya positif itu ketika benar-benar partikel virusnya tuh banyak berada di tubuh kita. Makanya biasanya positif itu pada hari 1 sampai hari ke-7 itu setelah gejala. Sedangkan kalau untuk swab PCR itu dia benar-benar yang kita nilai inti dari virusnya itu. Jadi walaupun dia sedang sedikit di tubuh itu masih terdeteksi. Makanya waktu pengambilan itu sangat penting. Jangan kita udah lebih dari 10 hari udah terpapar, udah mulai bergejala, terus rapid antigen terus negatif, besoknya di swab PCR positif, itu masih sangat mungkin gitu. Jangan bilang itu pemeriksaannya salah. Yang kedua bisa juga mungkin cara pengambilan sampelnya yang salah gitu, atau menggunakan alat yang tidak benar gitu. Nah, selanjutnya nih, Kak. Nah, banyak sekarang nih, Kak, pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan yang sudah parah, seperti saturasi oksigennya sudah sangat rendah, Kak. Nah, bagaimana nih, Kak, cara mengatasi hal tersebut, Kak? Untuk pertama itu jangan sampai dulu ya saturasi rendah. Jadi jangan isolasi mandiri ini memang harus dipantau sama petugas kesehatan. Jangan orang isolasi mandiri, kita isolasi mandiri juga. Nilai dulu, periksa dulu, memang boleh isolasi mandiri atau enggak. Yang kedua, harus terpantau, jangan sampai terlambat, karena ada namanya happy hypoxia ya, yang sering terjadi di COVID, jika kita kena COVID ini. Nah, pada happy hypoxia ini, hipoksia itu kan kekurangan oksigen ya di dalam darah. Pada happy hypoxia, dia kekurangan oksigen tapi tidak menunjukkan gejala sesak, tidak menunjukkan gejala klinis kalau kita itu hipoksia. Nah, pada saat itu orang-orang jadinya lalai kan, karena dia nggak merasa apa-apa. Nanti benar-benar udah rendah, baru dia datang ke rumah sakit. Nah, itu yang biasanya membuat terlambat. Untuk yang bisa kita lakukan di rumah, yang pertama, jika memang isolasi mandiri, itu kita harus benar-benar kontrol ya sama petugas kesehatan terkait. Yang kedua, kalau bisa ada cek saturasi yang berkala. Yang ketiga, jika memang saturasinya rendah, cepat laporkan. Dan ada namanya itu grounding position ya, yang bisa dilakukan karena sekarang kan rumah sakit agak susah memang ya, karena pasien banyak. Nah, grounding position itu adalah posisi tengkurap, di mana di banyak sekali penelitian dan di rumah sakit juga sudah diterapkan, memang membantu. Jadi posisinya itu pasien itu tengkurap, dibantu dengan bantal, nanti di bagian kepala, perut, itu dia sangat membantu tuh untuk menaikkan kadar oksigen. Oke, lanjut ya Kak. Jadi terkait gejala COVID-19 nih Kak, kan ada pasien COVID-19 tuh ada yang tanpa gejala, kemudian ada yang gejalanya ringan, sedang, dan ada yang berat juga Kak. Nah, itu kira-kira kenapa tuh Kak?
Gejala itu banyak ya yang mempengaruhi. Yang pertama itu semua orang sebenarnya bisa terinfeksi virus COVID ini, tapi tergantung lagi gimana imunitas kita, terus berapa banyak paparan virus yang masuk ke dalam. Nah, itu yang bisa mempengaruhi. Ya, makanya pada orang-orang yang rentan dengan imunitas rendah seperti pada orang tua, ibu hamil, tuh dan lain-lain ya, dengan penyakit-penyakit bawaan lain, itu kemungkinan untuk gejalanya lebih parah itu lebih tinggi. Makanya bisa beda-beda. Ada yang benar-benar nggak ada gejala sama sekali, ada yang sampai benar-benar sesak. Nah, selanjutnya nih Kak, nah Indonesia kan ini termasuk negara yang mempunyai angka COVID-19 tertinggi di dunia nih Kak. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi Kak? Apakah karena banyaknya anak sekarang yang tidak memakai masker dikarenakan orang tuanya itu cemas Kak, apabila anaknya memakai masker, anaknya akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Nah, menurut Kakak cara mengatasinya gimana nih Kak? Oh, jadi memang mungkin di sini ada misedukasi mungkin ya. Jadi dari WHO sendiri itu memang disarankan anak di bawah usia 5 tahun itu tidak menggunakan masker. Kenapa tidak disarankan? Itu bukan berarti mereka itu kebal terhadap COVID. Nah, jadi karena anak-anak usia kurang dari 5 tahun itu gerakan motoriknya kan belum bisa menggunakan masker dengan baik yang benar. Takutnya malah menyumbat. Itu dia belum bisa memperbaiki. Makanya anak-anak tidak dianjurkan. Tapi bukan berarti dia boleh aja keluar ke rumah tanpa menggunakan masker, makanya dianjurkan mereka di rumah saja. Nah, orang tua itu salah memahami kan, dikiranya anak-anak tidak pakai masker, terus diajaklah mereka pakai masker, anak-anaknya enggak, makanya bisa tinggi. Jadi anak-anak tetap diajak keluar, orang tuanya terlindungi, sedangkan anak-anaknya enggak gitu. Jadi kalau memang misalkan mau mengajak anak-anak jalan-jalan keluar atau apa, pastikan kalau memang emergensi sebaiknya ke tempat yang sirkulasinya baik, jangan sampai ke tempat yang padat, rame gitu kan, yang kira-kira udah untuk atau rentan untuk terpapar sama si virus ini. Oke, lanjut ya Kak. Mengenai varian virus COVID-19 nih Kak, kan seperti yang kita tahu ada varian yang alpha, kemudian ada yang beta, ada yang gamma, kemudian ada yang delta juga nih Kak. Nah, apalagi yang sekarang yang banyak diomongin nih Kak, varian delta. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Kak mengenai virus varian delta ini. Dan apakah benar nih Kak penggunaan double masker itu merupakan salah satu protokol kesehatan yang harus dipatuhi pada saat ini? Ya, jadi untuk virus varian delta itu memang sudah ditemukan ya, katanya sudah masuk ke Indonesia itu. Jadi di sana virus varian delta ini sebenarnya virus varian delta plus ya, di mana dia sudah terjadi mutasi pada virus ini. Proteinnya itu lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Nah, jadi dia lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh, mudah masuk ke dalam paru, dan dia mempunyai sifat khas yaitu membuat imunitas kita tidak membaca keadaannya. Makanya gejalanya biasanya lebih berat. Untuk terkait penggunaan masker double ini sebenarnya juga berhubungan dengan sudah masuknya virus varian delta itu. Maksud dari masker medis terus dilapisi lagi sama kain itu ya, tujuannya adalah untuk supaya filtrasinya lebih tinggi. Jadi diharapkan partikel virus yang masuk itu lebih berkurang, dan juga dengan adanya masker kain di luar itu kan diharapkan yang bagian-bagian yang masih berongga itu lebih fit ke wajah, jadi untuk mengurangi jalan masuknya gitu, masuk virusnya. Nah, selanjutnya nih Kak, mengenai banyaknya berita di televisi sekarang nih Kak, pada saat ini itu banyak pasien COVID-19 yang apabila masuk ke rumah sakit tuh tidak mendapatkan bed rumah sakit Kak. Nah, juga banyak juga itu penanganannya itu tidak sesuai dengan akibat melonjaknya angka COVID-19 sekarang. Nah, sebagian nakes yang turun langsung terjun ke lapangan nih Kak, apakah memang tuh Kak situasinya benar seperti itu Kak? Jadi dalam 2 minggu terakhir itu memang sebulan terakhir lah bisa dibilang tuh memang sangat melonjak ya. Kita bahkan memang cukup kesulitan, bahkan itu bukan hanya di Jawa, di Padang sendiri itu sangat kesulitan untuk misalkan merujuk pasien dengan kondisi berat, membutuhkan ventilasi, itu benar-benar susah. Bahkan ada pasien yang sampai menunggu sampai 24 jam, itu memang terjadi. Tapi alhamdulillah kayak
2 atau 3 hari terakhir ini tuh udah mulai menurun. Itu nggak hanya di satu rumah sakit, kan sering kita tanya-tanya juga ya ke teman-teman di rumah sakit, pokoknya sekitar Padang. Kalau mau merujuk kan kita, oh iya penuh, hampir semuanya tuh penuh. Makanya tapi untuk 3 hari terakhir ini udah mulai berkurang tuh, mungkin karena udah ada PPKM juga, tingkat keinginan untuk vaksin udah mulai tinggi juga ya. Oke Kak, lanjut ya Kak. Terkait isolasi mandiri pada saat terinfeksi COVID-19 nih Kak, waktu yang benarnya itu berapa lama tuh Kak? Jadi isolasi mandiri ini tergantung sama gejalanya juga. Kalau misalkan gejalanya tanpa gejala, pasti tanpa gejala, itu isolasi dianjurkan 10 hari sejak gejala pertama muncul. Atau untuk gejala ringan, itu sebaiknya 10 hari setelah gejala mulai dari gejala muncul, plus 3 hari bebas dari gejala itu. Jadi misalnya kalau masih demam sampai hari ke-11, sampai hari ke-11 masih demam, tambah lagi 3 hari gitu. Sampai pokoknya bebas dari gejala 3 hari baru selesai. Nah, selanjutnya nih Kak, terkait dengan obat alternatif COVID-19 Kak. Nah, sekarang kan banyak banget beredar tuh Kak, salah satunya dengan meminum minyak kayu putih. Nah, itu bagaimana pendapat Kakak tuh Kak? Sampai sekarang sih tidak ada ya penelitian untuk minyak kayu putih itu digunakan untuk pemakaian dalam, masih untuk pemakaian luar dan dia bukan untuk mengobati. Tujuannya sama seperti yang dahulu, dia itu untuk menghangatkan ya, untuk buat rileks, karena kan salah satu gejala dari COVID itu kan kadang pilek, itu biar agak lapang sama pegal-pegal badan bisa, tapi bukan untuk minum. Jangan sampai malah diminum muncul lagi gejala lain, karena dengan meminum dia kan buat luar, kalau kita minum nanti bisa muncul gejala masalahnya ke pencernaan gitu, bisa sampai kalau orang yang sensitif sama minyak kayu putih itu diminum bisa sampai diare, muntah gitu. Tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih Kak tentang COVID-19. Nah, mungkin Kakak ada pesan-pesan nih untuk orang yang ada gejala COVID-19 tapi dia masih takut untuk periksa dirinya ke dokter. Gimana tuh Kak? Sebaiknya kalau memang ada gejala itu cepat saja ya diperiksakan, supaya yang pertama jangan sampai kita terlambat untuk menangani. Yang kedua tidak ada ruginya kan kita periksakan. Kalaupun memang positif, kalau gejalanya ringan kan isoman, dan isoman itu terpantau sama petugas kesehatan. Jadi kemungkinan untuk parah atau terlambat itu berkurang. Yang kedua kan obat-obatannya dapat jadinya. Kan kalau untuk COVID ini kan ditanggung sama kementerian kan, kita dapat gratis, nggak usah pusing-pusing. Jadi mengurangi stres juga. Sama tuh tidak akan membahayakan keluarga lain kan. Ini kita karena takut-takut, kita diam-diamin, kita merasa, wah ini nggak apa-apa nih. Kita masih juga berkeluaran, kan orang yang tersiksa ya juga kan jadinya gitu. Jadi nggak usah takut lah, yang namanya di COVID kan tuh nggak ada gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, yang terakhir. Nah, tadi kan udah pesan-pesan untuk orang yang terkena COVID tapi dia takut untuk memeriksakan dirinya kan Kak. Nah, sekarang ini pesan untuk orang-orang nih Kak yang sampai saat ini tidak percaya akan adanya keberadaan COVID-19. Nah, juga dia menganggap bahwa wabah yang terjadi pada saat ini itu hanyalah tipuan dan bukan ancaman bagi kesehatan kita. Nah, tips pesan-pesannya apa nih Kak? Ya kalau yang untuk tidak percaya itu sebenarnya kembali lagi ke hak masing-masing, mau percaya atau tidak. Tapi yang pasti pesannya itu jangan sampai membahayakan orang lain. Jangan sampai membuat orang yang percaya protokol kesehatannya sudah baik, terus dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, terus malah nanti mengancam kan kepada orang lain, itu jangan sampai. Terus yang kedua, ini kan udah hampir 2 tahun ya pandemi ini terjadi. Coba sebelum percaya sama berita-berita yang palsu itu, coba perhatikan aja gitu. Coba tanyakan kepada yang ahli, karena COVID ini memang ada gitu, di rumah sakit pun pasiennya memang banyak. Jangan sampai malah terpercaya, mudah terpengaruhi. Kalau memang ragu, tanyakan kepada ahlinya ya. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita pada kali ini, yaitu seputar hal-hal yang perlu kita ketahui lebih lanjut mengenai COVID-19 ini. Semoga apa yang telah disampaikan sama Kak Febri tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan juga menambah pengetahuan kita. Nah, untuk teman-teman Cimstok di rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatannya, yaitu 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Oke, sekian dulu dari Cimstalk kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Cimstalk selanjutnya. Dadah. Dadah.